teman-teman, terima kasih telah mengunjungi video saya. Perkenalkan, nama saya Aldo Berkajega, kelas 10 MIPA 1. Di video kali ini saya akan membahas mengenai kingdom Animalia. Animalia atau yang kita kenal dengan hewan merupakan kelompok makhluk hidup yang sangat banyak jenisnya dan bahkan seringkali hidup berdampingan dengan manusia. Seperti kuda yang dapat dimanfaatkan manusia untuk membantu pekerjaannya, kemudian sapi yang dapat dimanfaatkan untuk memanfaatkan dagingnya, kemudian seperti anjing yang dapat juga dimanfaatkan sebagai hewan peliharaan. Nah, seperti makhluk hidup pada umumnya, Animalia memiliki ciri yang khusus, yaitu yang pertama, bersifat multiseluler atau memiliki banyak sel atau selnya lebih dari satu. Berbeda dengan kingdom bakteri yang hanya memiliki satu sel saja. Kemudian yang kedua, bersifat eukariotik atau memiliki membran inti sel. Yang ketiga, selnya tidak memiliki dinding atau kloroplas. Artinya di sini bahwasanya hewan ini atau Animalia ini tidak dapat menciptakan makanannya sendiri. Berbeda dengan tumbuhan atau plantae yang memiliki dinding atau kloroplas sehingga dapat menciptakan makanannya sendiri. Kemudian yang keempat, bersifat heterotrof atau Animalia ini memanfaatkan hewan lain untuk mendapatkan makanannya, seperti harimau yang memanfaatkan hewan-hewan herbivora lainnya untuk dimakan. Kemudian yang kelima yaitu hidup secara motil dan sesel. Artinya hidup secara motil ini merupakan kelompok Animalia yang hidup bebas, sedangkan sesel adalah kelompok Animalia yang melekat pada substratnya saja. Nah, kemudian Animalia ini dibedakan berdasarkan ilmu taksonomi, yaitu dibedakan berdasarkan ciri dan bentuk fisik atau berdasarkan morfologinya. Yaitu yang pertama dapat dibedakan berdasarkan jaringan tubuh, yang kedua dapat dibedakan berdasarkan simetri tubuh, yang ketiga dibedakan berdasarkan rongga tubuh, dan yang keempat berdasarkan perkembangan embrionik. Yang pertama yaitu berdasarkan jaringan tubuh. Nah, untuk membedakan Animalia berdasarkan jaringan tubuh ini akan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok Eumetazoa dan kelompok Protozoa. Kelompok Eumetazoa ini adalah kelompok Animalia yang memiliki jaringan sejati, sedangkan kelompok Protozoa adalah kelompok Animalia yang tidak memiliki jaringan sejati. Kemudian berdasarkan simetri tubuh. Berdasarkan simetri tubuh ini, kelompok Animalia dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu simetri bilateral, simetri radial, dan simetri biradial. Simetri bilateral adalah simetri Animalia yang hanya memiliki satu sumbu simetri. Kemudian simetri radial adalah simetri yang memiliki banyak sumbu simetri. Dan yang ketiga yaitu simetri biradial, yaitu simetri Animalia yang mirip dengan radial yang hanya memiliki dua sumbu simetri. Kemudian berdasarkan rongga tubuhnya, Animalia ini dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu Coelomata, Acoelomata, dan Pseudocoelomata. Coelomata adalah kelompok Animalia yang memiliki rongga di dalam tubuhnya, sedangkan Acoelomata adalah kelompok Animalia yang tidak memiliki rongga dalam tubuhnya, dan Pseudocoelomata adalah kelompok Animalia yang memiliki rongga semu. Kemudian berdasarkan embrionik, pada awal perkembangan makhluk hidup ada bagian yang terdapat dalam embrion yang disebut dengan blastophore. Blastophore adalah bagian yang akan berkembang menjadi mulut ataupun anus. Nah, berdasarkan perkembangan blastophore ini, Animalia dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu protostomia dan deuterostomia. Protostomia adalah perkembangan blastophore yang pertama sekali berkembang menjadi mulut, sedangkan deuterostomia adalah perkembangan blastophore yang pertama sekali berkembang menjadi anus. Kemudian Animalia ini dibedakan menjadi 12 jenis filum, yaitu yang pertama filum Porifera, filum Cnidaria, filum Stenophora, filum Platyhelminthes, filum Rotifera, filum Lopoporata, filum Nematoda, filum Annelida, filum Mollusca, filum Arthropoda, filum Echinodermata, dan filum Chordata. Nah, berdasarkan adanya dan tidak adanya tulang belakang, Animalia dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok vertebrata dan kelompok invertebrata. Kelompok vertebrata adalah kelompok Animalia yang memiliki tulang belakang, sedangkan kelompok invertebrata adalah kelompok Animalia yang tidak memiliki tulang belakang. Kita akan membahas satu persatu, yaitu mulai dari kelompok Animalia invertebrata. Kelompok Animalia invertebrata dibedakan menjadi 8 filo, yaitu Porifera, Cnidaria, Platyhelminthes, Nemathelminthes, kemudian Annelida, Mollusca, Arthropoda, dan Echinodermata. Kita akan membahas satu persatu mulai dari Porifera. Nah, Porifera ini adalah kelompok Animalia yang berpori.
Karakteristik dari porifera ini itu yang pertama sumbu simetrinya radial atau memiliki dua sumbu simetri. Yang kedua lapisan tubuhnya bersifat diploblastik atau memiliki dua lapisan tubuh. Yang ketiga berkembang biak secara seksual dan aksesual. Dan yang keempat habitatnya secara umum berada di dasar perairan. Nah kemudian Cnidaria. Nah Cnidaria ini memiliki karakteristik yang sama dengan porifera, yaitu yang pertama sumbu simetrinya radial, yang kedua lapisan tubuh diploblastik, yang ketiga cara berkembang biak secara seksual dan aseksual, dan yang keempat habitatnya berada di perairan. Nah yang ketiga yaitu filum platyhelminthes. Filum platyhelminthes memiliki karakteristik secara umum, yaitu yang pertama simetri tubuhnya yaitu bilateral atau memiliki satu sumbu simetri. Yang kedua lapisan tubuhnya triploblastik atau memiliki tiga lapisan tubuh. Yang ketiga berkembang biak secara seksual dan aseksual, dan yang keempat hidup sebagai parasit di perairan. Kemudian filum Nemathelminthes. Nah sama dengan ciri-ciri dari filum Platyhelminthes, namun yang membedakannya yaitu pada reproduksinya Nemathelminthes hanya bereproduksi secara seksual. Nah, filum selanjutnya yaitu filum Annelida. Filum Annelida ini memiliki karakter yang sama dengan filum Nemathelminthes, yaitu yang pertama simetri tubuh bersifat bilateral atau hanya memiliki satu sumbu simetri. Yang kedua lapisan tubuh bersifat triploblastik atau memiliki tiga lapisan tubuh. Dan yang ketiga bereproduksi secara seksual. Kemudian filum selanjutnya yaitu filum Mollusca. Filum Mollusca ini juga sama dengan filum Nemathelminthes dan Annelida, yaitu yang pertama simetri tubuh bersifat bilateral atau memiliki satu sumbu simetri, dan yang kedua lapisan tubuhnya bersifat triploblastik atau memiliki tiga lapisan, dan yang ketiga bereproduksi secara seksual. Kemudian filum Echinodermata. Nah, filum Echinodermata ini memiliki dua sumbu simetri, di mana ketika dia fase larva sumbu simetrinya bersifat radial atau memiliki dua sumbu simetri. Kemudian ketika dia fase dewasa, sumbu simetrinya berubah menjadi bilateral atau memiliki satu sumbu simetri. Dan yang kedua lapisan tubuhnya bersifat triploblastik atau memiliki tiga lapisan tubuh. Dan yang keempat berkembang biak secara seksual dan aseksual. Kemudian filum selanjutnya yaitu filum Arthropoda. Filum Arthropoda ini memiliki karakteristik yang sama juga dengan filum sebelumnya, yaitu yang pertama sumbu simetrinya atau simetri tubuhnya bersifat bilateral, yang kedua lapisan tubuhnya bersifat triploblastik, dan yang ketiga berkembang biak secara seksual dan aseksual. Nah, sekarang kita masuk pada kelompok Animalia vertebrata atau kelompok hewan yang memiliki tulang belakang. Nah, kelompok Animalia vertebrata ini dibedakan menjadi 5 kelompok, yaitu Pisces, Amphibia, Reptilia, Aves, dan Mamalia. Nah, berdasarkan cara atau kemampuan menjaga suhu tubuhnya, Animalia vertebrata ini dibedakan menjadi 2 jenis atau 2 kelompok, yaitu Poikilothermic dan Homoiothermic. Poikilothermic adalah hewan atau animalia yang memiliki darah dingin atau berubah-ubah berdasarkan suhu lingkungannya. Nah, kelompok Poikilothermic ini dibedakan menjadi 3, yaitu Pisces, Amphibia, dan Reptilia. Sedangkan kelompok Homoiothermic yaitu kelompok animalia yang memiliki darah panas, yaitu dibedakan menjadi 2, yaitu Aves dan Mamalia. Baik teman-teman, sekian dari video saya. Jika ada kesalahan saya semenjak saya menjelaskan, mohon dimaklumi bersama. Semoga video saya ini bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.